Oke, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harissanullah dengan NIM 191251050. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkuliahan, komunikasi publik, dan presentasi. Nah, sini aku ingin membahas dengan topik ide bisnis undangan digital dengan modal ya kurang lebih 800.000 lah ya. Oke, langsung aja kita bahas ke materinya. Nah, yang pertama, yaitu apa sih yang kita bangun dalam undangan digital ini? Pasti ya kita harus memikirkan peluangnya dulu. Jadi peluang yang pertama, setiap tahun selalu ada pernikahan. Betul sekali. Emang setiap tahun tuh pasti ada pernikahan. Dengan kan tiap tahun, pasti tiap bulan tuh pasti ada yang nikah kan. Dan terus yang kedua, berkembangnya era digital, undangan banyak dikirim melalui WA atau chat. Pasti teman-teman juga sering banget kayak melihat kayak undangan yang berbentuk link atau enggak video atau enggak foto yang dikirim melalui WA atau Instagram dari DM gitu, pesan-pesannya gitu. Dia itu berupa link undangan di pernikahan mereka gitu loh. Nah itu dengan modal link undangan, kalian bisa mengundang teman-teman Anda yang jauh lah, yang rumahnya jauh, yang tidak bisa dijangkau. Jadi ya bisnis undangan digital inilah solusinya gitu lah. Oke, lanjut ke statement selanjutnya, yaitu target marketnya itu, wah itu sangat banyak sekali ya. Tentunya setiap orang tuh pasti ingin menikah kan. Setiap semua orang pasti ada yang ingin menikah. Nah, tentunya kalau kita targetnya itu ya pasti yang belum menikah dong. Yang mempunyai pasangan juga dan pasangannya itu ingin menikah gitu kan. Yang kedua yang pastinya laki-laki dan perempuan dong. Sepasang laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga sekitaran umur 23 sampai 30. Tapi kalau saya sih pernah rasain sampai umur 20 sampai 30, umur 20 sampai 30 ke atas lah mungkin masih ada gitu loh. Dan penghasilan menengah ke atas mungkin ini saya bisa bilang penghasilan dari minim tuh masih kita bisa gitu. Kayak modal 800.000 tuh lumayan minim sih menurut saya ya. Oke, lanjut ke step selanjutnya, yaitu tentang produk atau jasa yang bisa dijual. Nah, yang tadi saya bilang, jadi kan yang bisa dijual tuh kayak berupa website undangan nikah yang berupa link itu loh. Dan terus video undangan pernikahan, ya kan? Videonya aja gitu, tampilan video dan desain undangan nikah yang mungkin kayak seperti gambar gitu loh. Kayak misalnya sama sama kayak seperti undangan cetak, tapi ini berbentuk gambar. Jadi ya berupa gambar, terus ada teks-teksnya tentang undangan undangan dia kapan, resepsi kapan, akadnya kapan, seperti itu contohnya. Oke, step selanjutnya, hmm, duplikat sorry. Nah, gini, cara mempromosinya ya kan. Yang pertama, tempat usaha. Jadi kalau dibilang undangan digital ini tidak perlu membuka kayak usaha fisik kayak usaha membuka toko gitu loh langsung. Tapi ada juga mungkin ada yang buka toko. Tapi saya lihat tuh jarang yang membuka toko. Jadi lebih banyak tuh orang membuat website yang menjelaskan kayak mempromosikan si tokonya tersebut dengan si website itu. Jadi website itu kayak sama dengan toko gitu loh, macam toko online gitu. Mungkin kalau bisa dibilang kan kita bisa memasarnya lewat Shopee, melalui Tokopedia, melalui e-commerce yang lain. Tapi ini dia tokonya itu membuat website sendiri. Jadi kayak misalkan saya punya Deluna Invitation. Jadi nanti kayak saya mempunyai link yang bernama delunainvitation.com. Nah itu isinya itu pastinya kayak tentang undangan digital yang saya kayak portofolionya gitu loh. Jadi kayak bisa ngeliat apa aja sih produk-produk yang dijual yang di dalam Deluna Invitation, kayak website, video, foto, dan contoh-contohnya apa aja sih kayak demo live-nya kayak gimana, contohnya seperti apa, detailnya apa, itu akan ada di website Deluna Invitation, misalnya seperti itu. Oke, strategi harganya, bikin harga yang menarik dan sebutkan semua fitur atau keuntungan yang dapat dibeli. Oke, betul. Dan buat pilihan beberapa paket harga dari mulai yang murah, sedang, dan mahal sehingga pembeli bisa memilih. Betul sekali. Dan tulis harga dengan angka 99 di belakangnya. Ya, itu sering tuh. Kayak pernah gak sih di Shopee kayak jual harga 5.000, harusnya 5.000 tapi dijualnya kayak 4.999. Nah, itu kan bikin orang menarik ya kan. Terus contoh paket harga yang baik. Nah, itu contoh paket harga yang baik itu akan nanti dibahas di slide selanjutnya ya. Oke.
Terus strategi marketingnya bisa ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang strategi yang gratis itu apa? Beritahu ke saudara atau teman, kan? Share ke WA group bisa, update di sosial media pribadi bisa, bikin konten di YouTube, blog bisa juga. CEO itu nanti akan dibahas lebih detail mungkin di konten saya selanjutnya, oke? Ya. Nah, terus yang berbayar kayak Facebook dan IG Ads, Google Ads, and influencer gitu. Mungkin ya saya kedepannya bakal coba endorse influencer sih, supaya toko saya mungkin makin ramai di promosi ya seperti itu. Oke, next selanjutnya. Nah ini yang contoh paket harga yang saya tadi bahas di slide sebelumnya, itu bisa kita tuh mempunyai kategori dua. Misalkan ini di contoh ini ada dua kategori, yaitu paket basic dan paket pro. Jadi kenapa kita ada paket basic dan paket pro? Jadi dimana kita menyediakan paket pro pasti harganya berbeda dong dengan harga paket basic. Nah di sini tuh mungkin ada konsumen ada bilang ini mahal kak, ini mahal. Nah kita bisa menawarkan di paket basicnya. Misalkan paket pro dibilang mahal. Seperti itu contohnya. Nah paket basic itu sebagai variasi gitu loh. Jadi di fitur ini ada dan mungkin di fitur paket pro itu lebih lengkap lagi gitu. Nah itu contohnya. Ini contohnya seperti ini yang bisa teman-teman baca. Oke next aja. Oke. Nah ini mungkin kalau dibilang modal usahanya ya. Mungkin saya udah berjalani ini semua. Saya udah tahu semuanya. Oke. Yang pertama yang pastinya betul sekali hosting dan domain ya kan. Jadi dalam membuat website itu kan pasti penting sekali hosting dan domain ya kan. Yang hostingnya domain ini banyak sekali providernya mungkin. Oke, vendor-vendornya itu kan. Mungkin di sini yang ternama adalah dia Hoster atau bisa juga Hostinger atau enggak juga mungkin Raja Web, Rumah Web itu banyak dan terus ID Web Host gitu-gitu. Nah, itu sih contoh-contohnya ya. Provider yang membuka jasa undangan membuka jasa hosting dan domain ini. Oke, yang kedua template undangan. Template undangan itu apa sih? Kayak ya pastinya kalau kita menjual kayak seni karya itu pasti kita merancang dulu dong template undangannya. Jadi kan supaya bisa kita jual ke konsumen-konsumen konsumen kita bisa ngelihat contoh-contoh template undangan yang tersedia apa. Nah, provider itu bisa kalian beli di live video wedding. Nanti kalian bisa searching sendiri atau nggak mungkin bisa lihat di deskripsi di bawah ini akan ada link live tentang live video wedding. Nah, jadi apa sih keunggulannya? Ya keunggulannya itu ya mudah digunakan, template banyak yang bagus-bagus, tutorial lengkap dan berbahasa Indonesia. Jadi kayak tutorial lengkap. Nah itu ya rekaman itu pasti ada voice note juga ya. Bahwa saya mengajarkan dengan secara berbahasa Indonesia. Jadi kalian bisa mengerti cara-cara step by step ya. Pasti akan ada yang ngajarin. Oke, yang ketiga itu hardware atau laptop atau PC. Tentunya kalian harus pasti punya laptop atau PC ya. Soalnya membuka lidi di bisnis undangan digital ini tidak bisa hanya mengandalkan HP. Jadi perlu dengan laptop dan PC. Ya, walaupun mungkin ada ya bisa dipakai buat HP, tapi cuma beberapa doang yang bisa kita edit gitu. Untuk membangunnya itu perlu pakai laptop dan PC. Itu dari pengalaman saya pribadi. Oke, yang keempat software. Software apa sih? Ya kita kuasai gitu di dalam undangan digital ini, yaitu yang pertama PowerPoint, yang kedua WordPress, dan yang ketiga Elementor. Itu ya kalian harus kuasai dalam membuka undangan bisnis ini. Oke, lanjut next. Nah, sekian dari presentasi saya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya cara membuka undangan bisnis ya, sekitar modal 800.000 tuh bisa kalian buat buka usaha ya. Lu buka modal dengan hosting mungkin bisa jadi tuh harganya 300.000 ya. Banyak sih harga hosting tuh bervariasi gitu. Terus belum kalian beli kayak template undangannya lagi. Jadi ya biar nggak pusing-pusing kayak kalian tuh harus buat template undangan. Jadi ada provider yang menyediakan kayak template undangan udah jadi, kalian tuh tinggal kuasain aja PowerPoint-nya, WordPress-nya, Elementor-nya. Jadi kalian tuh udah tinggal gunain saja gitu lah. Oke. Mungkin tuh harganya bisa 300 sampai 500 lah range-nya ya.
Nah, kenapa bisa dibilang 800.000 ya dari situ. Oke, sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vero. Ya, di sini saya akan mempresentasikan eh, materi mengenai sepatu ya. Mungkin teman-teman eh, bingung ya, kenapa sih sepatu yang diangkat? Oke, yang pertama, apa itu sepatu? Nah, sepatu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya adalah pembungkus kaki yang biasanya dibuat dari kulit, ya, karet dan sebagainya. Bagian telapak dan tumitnya tebal dan keras. Sedangkan menurut Basuki, ya, menurut para ahli, ini pada awalnya perkembangan sepatu adalah sebagai protection of the foot, ya, pelindung kaki. Ya. Pelindung kaki dari serangan bermacam-macam iklim seperti dingin, panas, dan hujan, ataupun rasa sakit saat menginjak suatu benda tajam atau runcing. Jadi pada intinya sepatu itu berfungsi untuk melindungi kaki, ya, melindungi kaki. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian sepatu ya. Mungkin teman-teman merasa asing ya, selama ini mungkin beli sepatu hanya memakai saja. Ya. Di sini nih anatomi sepatu ya. Pertama tuh ada bagian lidah ya, tongue. Ini saya ambil contoh di sepatu Converse ya, karena umumnya bagian-bagian ini yang ada di semua jenis sepatu. Yang pertama ada tongue, ya, yang kedua ada shoelaces. Ya, shoelaces itu maksudnya tali sepatu, dan yang selanjutnya ini A-stay, maksudnya ring ya, ring yang ada untuk memasang tali sepatunya. Terus juga ada upper ini bagian atas nih, bagian atas pada sepatu ini disebut upper nih, yang hijau. Nah ini ada lagi toe cap ini bagian ujung ini. Nah ini berfungsi untuk melindungi jari-jari, toe cap sebutannya toe cap. Nah midsole itu bagian pinggiran nih, bagian ini midsole sebutnya, ini midsole. Nah dari sini sampai sini tuh disebut midsole. Nah outsole itu di bagian alas kakinya, di bawah, di bagian alas bawahnya. Nah itu disebut outsole. Nah yang terakhir insole itu bagian dalam alas sepatu nih, biasa tertek di sini nih. Ini bagian insole nih, di dalam sepatu. Nah ini merupakan bagian sepatu atau anatomi sepatu yang sama-sama kita ketahui. Nah selanjutnya sepatu itu ada beberapa jenis bahan. Yang pertama ada bahan kanvas ya, ini biasa ada di jenis sepatu merek Kompas yang seperti contoh. Terus juga ada di Converse atau Ventela dan sebagainya. Dan kanvas ini bahan yang serap, bahan serap ya, bahan serap. Itu agak tekstur agak kasar. Nah, ini disebut bahan kanvas. Nah suede, nah ini antara suede dan lubak ini hampir sama. Dia jenis bahannya berbulu ya, berbulu. Adapun suede ini agak tebal bulunya. Nah numbak ini agak tipis, tapi berbulu tipis gitu, agak sedikit lembut teksturnya. Nah, ini antara suede dan lubak. Selanjutnya leather ini sepatu kulit ya, sepatu jenis bahan kulit, ini disebutnya leather. Nah adapun mesh, nah ini sepatu jenis bahan yang berjaring ya, berjaring. Ini biasa kita temui di sepatu olahraga. Biasanya sepatu olahraga biasa menggunakan bahan mesh. Nah seperti itu. Nah ini masalah-masalah yang sering terjadi pada sepatu ya. Yang pertama pasti kita sering ya
menemukan sepatu itu kusam, ya, sepatu itu kusam. Yang kedua, seringkali kita mungkin sudah terlalu umur ya. Ini juga faktornya pertama umur nih. Sering pemakaian dan jarang di perawatan juga, maka akhirnya mengakibatkan memudar. Ya, memudar warnanya yang tadinya sekarang jadi agak pudar. Terus juga bagian midsole-nya biasanya kita temukan ini menguning ya, menguning. Ini juga biasanya nih dipengaruhi oleh tempat penyimpanan yang tidak sesuai standar. Ya, biasanya itu standarnya untuk penyimpanan sepatu itu di lingkungan yang tidak lembab, yang ada sirkulasi udaranya. Ya, sirkulasi udaranya. Nah, ini kalau tidak seperti itu penyimpanannya, maka mengakibatkan bisa yellowing. Nah, yang terakhir biasanya nih bernoda, noda kuning sepatu putih sering sekali terjadi. Kadang ini juga bisa penyebabnya itu dari salah mencuci. Ya. Kita coba-coba cuci, ya memakai sabun bukan khusus sabun cuci sepatu. Nah, ini biasanya nih mengakibatkan noda kuning biasanya nih. Nah, tapi semua masalah pada sepatu ini ya semua bisa diatasi ya. Semua bisa diatasi, yang tadinya kusam ya dekil buluk bisa bersih seperti semula kembali. Yang memudar ya, yang tadinya warnanya tidak terlihat sudah memudar bisa kembali seperti awal lagi ya. Menjadi kerang lagi, menjadi baru lagi. Yang yellowing bisa kembali seperti putih lagi ya, bisa kembali seperti putih lagi. Nah, yang bernoda, nah ini fatal nih, ini ya, perlu ekstra juga nih untuk menghilangkan noda di ini. Kalau di contoh ini bahan kanvas ya, biasanya emang kebanyakan bahan kanvas. Nah, ini bisa kembali seperti putih lagi. Nah, di mana ya solusi untuk bisa mengembalikan semua masalah yang ada pada sepatu ini? Ya, solusinya ada di laundry sepatu Complete Clean. Nah, ini adalah usaha laundry sepatu milik saya yang sudah berjalan selama kurang lebih dari 2020 ya, berarti kurang lebih dari 2 tahun. Di sini saya ya membuka usaha yang memberikan jasa pencucian cuci sepatu dan pewarnaan kembali ya, untuk masyarakat yang berlokasi. Ini lokasi toko saya ada di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 5A, Peninggalan Utara, Ciledug, Kota Tangerang. Di sini saya beroperasi dimulai hari Senin sampai dengan Minggu, buka mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam. Pokoknya di sini saya menerima semua jenis bahan sepatu, dan juga saya di sini tersedia layanan pick up dan delivery bagi teman-teman atau para konsumen yang ingin mencuci tapi tidak sempat untuk datang ke toko. Nah, di sini kami juga memiliki banyak treatment ya. Yang pertama kita ada cleaning, ada repaint, ada repair, dan yang lainnya seperti tadi yang sepatu menguning ya, yang sepatu menguning ini ya bisa putih kembali seperti ini. Itu ada namanya treatment unyellowing untuk mengembalikan warna putih yang sebelumnya yellowing ini. Itu bisa kita kembalikan seperti putih kembali. Nah, yang pudar ini menggunakan treatment repaint, pewarnaan kembali. Yang tadinya pudar kita cat kembali seperti baru lagi. Yang kusam cukup kita cleaning saja. Ya, dengan di cleaning bisa kembali seperti bersih dan baru lagi. Yang ini butuh ekstra nih. Ini treatment khusus yaitu whitening ya, untuk pemutih kembali. Jadi nggak cukup untuk di cleaning saja, tapi kita harus ada treatment tambahan untuk mengangkat noda pada bahan sepatu ini. Mungkin itu saja ya presentasi dari saya di sini ya, selingan untuk promosi ya, promosi usaha saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.